Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Apa kabar teman-teman kelas 8 di pelajaran IPA? Sebelumnya, karena ini adalah pertemuan perdana kita di tahun ajaran 2021-2022 di semester 1. Jadi seperti biasa, kalau khusus di pertemuan ibu di pelajaran IPA itu, sebelum benar-benar kita masuk ke bab IPA, membahas tentang IPA, kita akan recharge dulu ya, perkenalan dulu. Biasanya kalau di kelas 7 ya, tapi kalau di kelas 8 karena kita sudah kenal di tahun lalu, jadi kita awali pertemuan perdana ini dengan merecharge iman kita ya, biiznillah, dengan izin Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, khususnya kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Sampai detik ini pun nikmat-nikmat yang akan datang yang Allah akan berikan kepada kita biiznillah. Jadi banyak-banyak bersyukur yang hari ini terluput dari mengucap alhamdulillah. Maka mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebagaimana kita perbanyak sholawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sholawat dan salam ini semoga tersampaikan atau tercurahkan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah berjalan di jalannya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah, dan tentu saja kita jangan lupa untuk bersyukur atas iman yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan hal kedua dari nikmat yang paling besar setelah iman tentunya adalah nikmat ilmu. Nikmat diberikan ilmu pada diri kita yang tidak semua makhluknya Allah tabaraka wa taala berikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak Allah takdirkan untuk bisa mudah menimba ilmu, terutama ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah syukur kita ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa hadir dalam majelis ilmu, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitu banyak orang yang nikmat ilmu ini tidak bisa kita samakan dengan nikmat-nikmat dunia yang lain. Tidak bisa kita samakan dengan harta, tidak bisa kita samakan dengan jabatan. Orang yang memiliki tahta, orang memiliki jabatan dan juga harta, tetapi ketika dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan apa yang dia punya.
dengan sebaik-baiknya sehingga hatinya tidak akan merasa bahagia gitu. Berbeda dengan orang yang secara fisik atau secara lahir ya, secara zohir ya, terlihat memang kekurangan harta dari segi harta dunia, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ia taufik untuk mudah menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkannya dalam ikhlas, dalam istiqomah sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat dari sisi manusia mungkin dia kekurangan, tetapi justru dia adalah seorang yang sangat kaya akan ilmu. Hatinya semakin luas, semakin banyak bersyukur, tidak pernah merasa kesempitan dalam hatinya, dan itu adalah suatu anugerah terbesar yang harus kita terus upayakan, harus kita terus perjuangkan dengan cara teruslah bersemangat. Mari kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus dimudahkan jalan menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk semangat, diberikan kemudahan untuk istiqomah mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri kita. Dan itu butuh perjuangan, itu tidak mudah, kita tahu itu tidak mudah. Ada saatnya kita futur, ada saatnya kita berada di bawah, kemudian ada saatnya kita semangat untuk menuntut ilmu, tetapi ada saatnya kita merasa jenuh. Maka itu sejatinya adalah sifat manusia, fitrahnya manusia memang berada dalam kelemahan. Tidak harus dalam keadaan yang terus menerus positif. Pasti kita akan tergelincir dalam dosa dan maksiat. Tetapi orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia tahu dia berada dalam lingkungan, ketika dia berada dalam jebakan maksiat, jebakan syaitan, dia yang akan kembali, dia yang akan berputar balik dan kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Sebagaimana kita memulai di pertemuan ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb kami, tolong dengan sangat ampuni dosa-dosa kami, berikanlah kami rezeki untuk bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan lain sebagainya. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan sharing ya, tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat di pertemuan kitab yang perdana ini. Baik, judulnya adalah Menjadi Keren di Rumah. Kenapa Ibu mengambil judul ini? Karena kita tahu ya, kita berada dalam kondisi pandemi yang kita semua biiznillah pasti tidak mudah gitu. Banyak yang terdampak, tidak hanya 1-2 orang, tetapi lingkupannya adalah dunia, dan sebagian besar kita dituntut untuk berada di rumah gitu, entah itu wanita atau lelaki. Tapi kalau wanita memang sudah fitrahnya berada di rumah, tetapi kepala keluarga pun dituntut untuk bekerja di rumah gitu. Jadi aktivitas pandemi ini kebanyakan di rumah. Tetapi walau begitu, bagaimana caranya kita tetap bisa menjadi keren dari rumah gitu ya, dari rumah tetap bisa menjadi yang bermanfaat lah di rumah. Tentunya bermanfaat dalam perspektif bagaimana, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya, pertemuan hari ini adalah salah satu keberkahan pandemi, sehingga kita itu bisa bertemu lagi secara online, ya qadarullah dengan segala keterbatasan yang ada. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi di situ ada kata bersama kesulitan, artinya ketika kita
diberikan rasa sulit, seperti ada masalah gitu, entah itu masalah dengan orang tua kita atau masalah dengan teman kita gitu, tetapi sesungguhnya di saat itu pula ada kemudahan. Apa kemudahannya? Yaitu kita bisa belajar bagaimana caranya bersabar. Terus kita juga bisa belajar bagaimana caranya menjadi orang yang lebih matang dan dewasa dalam menghadapi situasi dan kondisi gitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu yang kita anggap itu adalah suatu kesulitan ketika ada masalah, justru itu adalah salah satu batu loncatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, kemudian orang yang menjadi lebih matang sehingga dia akan lebih bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan lain di depan gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan, jadi di situ ada kata bersama kemudahan itu ada, bersama kesulitan itu ada kemudahan, jadi bareng-bareng berjalan gitu. Artinya di saat kesulitan itu, di saat yang sama pasti ada juga kemudahannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan setelah kesulitan nanti ada kemudahan. Tidak demikian gitu ya. Jadi kita harus selalu berdoa dan berikhtiar di hari-hari ini ya, terutama di pandemi ini. Berikhtiarnya dengan cara patuhi protokol kesehatan untuk kita itu jadi bisa sama-sama keluar dari kondisi yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi ayo ajak keluarga atau yang saudara yang lain sebagainya untuk terus patuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, Oke, afwan. Ini ada ya. Dan setelah itu setelah kita berikhtiar ya, dan kita terus tingkatkan doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut atau segera menyelesaikan pandemi ini, menghilangkannya dari bumi ini secara seluruhnya, secara sempurna dan sesegera mungkin ya. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian agar pertemuan ini menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita itu mendapatkan keberkahan, maka mari kita sama-sama niatkan pertemuan kali ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan waktu yang kita gunakan ini dapat memberikan kita manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita gitu ya. Jadi kemudian perhatikan juga adab-adab dalam bermajlis, perhatikan posisi duduknya, siap benar-benar siap untuk mendapatkan ilmu atau menerima ilmu gitu. Jadi tidak dengan rebahan gitu ya. Jadi fokus dan catat materinya, catat ilmunya sehingga nanti tidak terlupa, atau bisa kita amalkan ketika kita lupa, kita bisa lihat lagi catatannya gitu kan ya. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, baik. Kita langsung saja ke materi ya, ke bahasan kita. Jadi menjadi keren dari rumah itu gimana sih, atau menjadi keren di rumah, dan tentunya kita akan melakukan hal apa nih gitu ya agar kita menjadi keren dari rumah. Oke, yang pertama adalah keren dari rumah. Artinya kita walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, minimal untuk bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga di rumah. Kalau misalkan kita mampu lebih, yaitu bermanfaat untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi gimana caranya? Kita dengan kondisi kita dan keterbatasan kita yang tetap ada di rumah gitu. Ya, jadi di sini caranya gimana? Salah satunya adalah menghasilkan karya. Afwannya ini ibu salah ketik, jadi bukan harya tapi karya. Nah, menghasilkan karya. Apa itu karya? Karya itu adalah kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa karya adalah apa saja yang dapat dihasilkan oleh seseorang gitu. Jadi entah itu barang atau enggak hal lain lah selain barang juga ya, yang dihasilkan dari seseorang gitu. Atau bisa juga karya adalah hasil kreativitas seseorang gitu.
karya itu tidak ada batasnya ya. Apapun yang seseorang hasilkan, ya itulah karya gitu. Nah, kemudian karya itu ada yang bermanfaat dan ada juga yang nggak bermanfaat gitu. Nah, di sini, nah, dan bagi seorang muslim, berkarya itu harus yang mendatangkan manfaat tentunya ya gitu. Nah, tadi karya itu ada dua macam ya, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Oke, nah yang seperti apa sih gitu? Yang bermanfaat di sini tentunya dari sisi Islam, bahwa apakah karya itu mendatangkan manfaat untuk orang lain? Sebab belum tentu karya itu bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain gitu. Contohnya adalah misalnya seseorang menciptakan sebuah lagu atau musik gitu. Itu bisa kita sebut berkarya gitu. Tetapi belum bisa dikatakan dia itu bermanfaat gitu. Kenapa? Karena dilihat dari sisi Islam, musik itu adalah haram gitu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa la yakunanna min ummati aqwamu yastahinnul khira wal harira wal hamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik gitu. Jadi di sini sudah jelas bahwa musik itu adalah haram. Nah, ketika seseorang menciptakan suatu karya berupa musik, kemudian yang mendengarkan juga gitu ya, itu tidak termasuk sebuah karya yang bermanfaat gitu ya. Nah, kita sepakat ya, bermanfaat di sini artinya bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalnya sudah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bermanfaat pada makhluk. Ya, itu udah pasti gitu. Kita menciptakan misalnya kita menghasilkan sebuah buku misalnya, tapi buku itu adalah tentang motivasi bagaimana caranya kita menghadapi masalah ketika down, atau tips-tips menghadapi ketika futur gitu. Nah, itu ketika dibaca oleh seseorang itu akan membuat dia semangat, misalkan tergugah untuk semangat gitu. Jadi itu akan mendatangkan manfaat ya gitu. Jadi goalnya bermanfaat di sini adalah tentunya bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, dan bagi seorang muslim berkarya itu harus yang mendatangkan manfaat gitu tadi ya gitu. Kemudian bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau lemah gitu. Ini sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Karena ya kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri gitu, dan teruslah bersemangat gitu. Melakukan hal-hal yang positif, tidak membuang waktu secara percuma, rebahan seharian, tiduran seharian gitu yang tidak ada manfaatnya gitu. Dan minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dengan makhluknya yang optimis, yang ketika diberikan ujian seberat apapun dia terus optimis dan tidak merasa lemah, tidak merasa sendirian, saya terpuruk gitu, tidak. Tetapi dia terus berusaha menghalau sifat lemah, walaupun memang sifat lemah itu ada dalam diri manusia ya, karena memang itu sudah fitrahnya, kita ini memang tempatnya lemah. Tetapi gimana caranya ketika kita lemah, kita terus berusaha optimis dengan cara apa? Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala selalu dan jaga itu. Ya Rob, mudahkan saya, lapangkan hati saya, mudahkan hari saya untuk bisa bermanfaat dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang Engkau ridhoi, dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan manfaat, tidak diisi dengan rebahan, tidak diisi dengan tiduran, dan tidak diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Jadi minta terus pertolongan sama Allah
karena kita itu nggak akan mampu kalau nggak Allah tolong gitu ya. Kemudian, nah ini kan keren dari rumah ya, jadi kita keren dari rumah, memiliki karya, kemudian gimana caranya kita jadi keren tapi dari rumah gitu. Keren itu apa sih gitu? Keren itu ya tentunya ya kita pastinya adalah keren dalam perspektif Islam ya, yaitu keren dalam perspektif Islam adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat juga pada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ittiba. Kemudian menjadi orang yang bermanfaat, menjaga diri sendiri terutama ya gitu, dan berakhlak baik gitu. Jadi itulah orang yang keren dalam perspektif Islam, yang dia itu taat pada Allah dan taat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, menjaga dirinya sendiri terutama dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari menjaga dirinya untuk terus bisa berupaya dalam kebaikan, menjaga dirinya untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya adalah berakhlak baik. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu." Jadi ini sudah ada dalilnya ya, bahwa kita itu kalau mau menjadi keren ya harus taat sama Allah Subhanahu wa taala dan taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ulil amri atau para pemimpin di antara kita gitu. Maka itu insya Allah kita itu udah keren di mata Allah Subhanahu wa taala dan udah pasti keren di mata manusia. Tetapi tentunya jangan jadikan manusia sebagai patokan kita. Jangan mencari aku pengen dilihat keren sama manusia. Itu namanya cari popularitas. Ya. Ketika kita ingin dibilang keren sama manusia, itu udah otomatis kita itu menjadi orang yang ria ya gitu. Artinya ya na'udzubillah summa na'udzubillah, artinya kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan popularitas gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Walaupun ini tidak mudah ya, tidak mudah, sungguh tidak mudah. Keren dalam perspektif Islam ini tidak mudah. Sebab apa? Sebab dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Kita tahu ya, ada masanya kita memiliki rasa malas, mageran, ya kan? Itu sifat alami manusia dan itu wajar gitu. Ada saatnya kita itu nggak semangat buat belajar, ada saatnya kita nggak semangat untuk ngafal, ada saatnya kita nggak semangat untuk mengikuti kelas-kelas online gitu. Dan itu sifat alami manusia. Ada saatnya kita mengalami kejenuhan, ya gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa melawan ini gitu? Gimana caranya adalah, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 16 bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Kemudian ayat ke-17, "Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur." Jadi kenapa sih kok kita itu malesan, mageran, ada saatnya seperti itu ya? Karena apa? Karena itu janjinya syaitan di depan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu syaitan itu ada dalam darah kita dan dia akan selalu menggoda kita dari segala sisi gitu ya. Inilah sumpah syaitan yang untuk terus menggoda manusia hingga pada akhirnya orang-orang atau makhluk orang-orang akan yang masuk surga itu sangat sedikit gitu. Jadi memang itu tidak mudah buat masuk ke kelas untuk melakukan setoran misalkan gitu, atau enggak masuk ke kelas untuk bisa fokus terus, itu enggak mudah, butuh perjuangan, enggak mudah.
Tetapi balik lagi tadi, kita minta terus pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lemah. Kata Rasul tadi, jangan menjadi lemah gitu ya. Teruslah berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini tuh bentuk perjuangan. Ini adalah bentuk perjuangan kita di jalan ilmu. Semakin kita tertatih dalam meniti jalan ilmu ini, insya Allah biiznillah, pahalanya pun akan semakin berat, pahala kebaikannya. Semakin kita berjalan jauh untuk menuntut ilmu, semakin kita capek, semakin kita merasa susah, tetapi ketika kita merasakan itu semua, kita diiringi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pahalanya pun akan semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan berputus asa. Kemudian bermanfaat dari rumah. Artinya untuk menjadi orang yang keren itu kita harus bermanfaat kan? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia lain. Jadikan diri kita itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena apa? Karena dunia ini sangat sesak. Banyak banget, miliaran, triliunan, dan bahkan lebih manusia di dunia ini. Jadi jangan sampai kita ini yang satu nih gitu kan. Jangan sampai kehadiran kita di dunia itu tuh cuma untuk memenuhi dunia aja. Dunia itu udah penuh banget gitu. Dengan adanya banyak manusia, banyak orang yang tipenya sama dengan kita banyak, walaupun jaraknya jauh mungkin gitu ya. Tapi jangan sampai kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala terutama ya kita tidak bermanfaat gitu. Jadi jadikan kita itu jangan hanya numpang makan aja, numpang minum aja, dan parahnya lagi adalah malah bikin rugi orang lain. Itu parahnya lagi kayak gitu. Jadi gimana caranya kita berusaha terus untuk bermanfaat. Ya, gitu. Kemudian teruslah berakhlak baik. Ya, hadis riwayat Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya yang paling aku cintai antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Gitu. Maka carilah teman yang baik. Ya. Memang di antara kita ada yang diciptakan dengan tipe orang yang beda-beda kan? Ada yang orang dengan tipenya mudah bergaul, ada yang orangnya asik banget, sampai dia kalau bergaul dengan orang baru itu cepet banget gitu, cepet nyambung gitu. Tapi ada juga orang yang pemalu, yang nggak, di antara kita ada yang susah untuk mengungkapkan perasaan kita. Kalau ngomong itu cuma ngangguk, itu nggak ngomong ya, namanya diem ya. Mesti kalau misalkan diajak ngomong itu kebanyakannya iya, nggak tahu gitu doang. Jadi nggak banyak omong gitu. Jadi setiap kita itu beda-beda dengan tipenya kita masing-masing. Ada orang yang nggak mudah bergaul misalnya, namun bukan berarti kita itu nggak mau bersapaan gitu ya. Jadi jangan dijadikan tameng, aku kan orangnya pemalu Bu, jadi aku nggak mau nyapa dia, malu gitu. Jangan dijadikan itu tameng gitu, karena itu talbis iblis. Bahwa karena apa? Karena sunnahnya ya, sunnah Rasulullah SAW adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam gitu. Nah di situ syaitan masuk dengan cara membisikkan bahwa kamu kan orangnya maluan, jadi kalau kamu nggak apa-apa, nggak nyapa dia gitu. Nah nggak gitu ya, nggak gitu. Memang kita nggak mudah buat bergaul, tetapi jangan sampai bukan berarti ya kita itu nggak mau bersapaan dengan orang lain gitu, terus nggak mau bergaul gitu. Tidak demikian ya. Jangankan untuk sesama muslim gitu, untuk sesama non muslim pun kita itu diperintahkan untuk berbuat baik ya. Itu maha rahmatnya Islam gitu ya. Rahmatan lil alamin kan ada di dalam Islam.
Ya, bismillah Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi Islam seperti itu gitu. Kemudian jadikan teman bercerita kita itu cari teman-teman yang baik, circle yang baik, cari benar-benar teman yang bisa berbagi faidah, bisa berbagi ilmu agama. Kemudian cari teman-teman yang kalau kita itu main sama mereka itu bertambah keimanan kita. Bukan mencari teman yang toksik kalau bahasa sekarangnya ya. Apa itu teman yang toksik? Itu teman yang banyak melakukan hal-hal yang mubah gitu. Melakukan hal mubah itu boleh ya, boleh gitu. Tetapi alangkah baiknya hal-hal yang aktivitas yang kita lakukan lebih baiknya mendatangkan manfaat gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kita ketemu sama teman-teman yang tipenya mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang mubah, nonton seharian, main game seharian gitu ya. Itu kan hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya gitu. Jadi itu benar-benar teman itu harus dicari. Benar-benar itu ya, karena teman itu benar-benar akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Kok gitu? Bukankah yang membawa kita ke surga atau ke neraka itu adalah iman kita? Ya, tetapi bukankah iman itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan? Dan salah satu lingkungan kita adalah bukan hanya orang tua, bukan hanya di rumah, tetapi lingkungan kita amat sangat luas. Ketika kita di sekolah, kita ketemu sama teman-teman baru. Ketika kita bertetangga, kita ketemu sama teman yang ada di lingkungan rumah kita. Jadi benar-benar cari teman yang baik. Ya, ini itu mencari teman yang baik itu disarankan, bukan disarankan, sangat dianjurkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sebegitu pentingnya mencari teman yang baik. Mencari teman duduk yang baik ya, dalam artian mencari teman duduk ini bukan teman duduk di sekolah atau di kelas, tetapi yang kesehariannya itu kita bareng terus sama dia. Kalau kita curhat nih, kalau cewek-cewek suka curhat, cari itu benar-benar teman yang baik yang bisa dipercaya gitu ya. Pokoknya intinya gimana caranya cari teman yang kalau kita sama dia itu iman kita itu jadi nambah gitu, jadi semangat beribadah, jadi semangat buat murojaah dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu harus diperjuangkan, itu nggak mudah tetapi harus diperjuangkan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu harus mudah bergaul ya gitu, tidak harus maksudnya kita harus berupaya terus untuk bisa menjadi orang yang mudah bergaul gitu. Orang yang tidak tahu Islam, artinya orang yang di luar Islam, itu mereka itu tidak baca buku-buku Islam gitu. Ini alasan kenapa kita itu harus terus berakhlak baik ya. Ini alasan kenapa kita harus terus memiliki sikap yang baik, entah itu sama Islam ataupun sama non-Islam gitu. Karena apa? Karena orang yang tidak tahu Islam, entah itu orang yang tidak tahu Islam itu walaupun dia orang Islam sendiri, karena banyak yang sekarang orang Islam itu hanya di KTP gitu. Tetapi ketika dia ditanya tentang Islam itu sendiri, dia tidak tahu gitu. Ataupun non-Islam, dia benar-benar dia itu tidak tahu Islam gitu. Mereka itu tidak baca buku-buku apa itu Islam, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, gimana itu sholat, apa fungsinya sholat gitu. Mereka tidak baca buku-buku itu. Tetapi yang mereka lihat adalah bagaimana akhlak Islam kita sama mereka. Bagaimana akhlak kita. Banyak orang yang masuk Islam itu banyak ya, atas apa? Atas kebaikan dari temannya. Artinya dia memiliki teman yang baik, akhlaknya baik, kemudian pokoknya benar-benar menunjukkan akhlak yang Islami gitu, yang memiliki kesabaran, yang diapa-apain dia tuh sabar. Kemudian dia juga orangnya mudah untuk memberi hadiah gitu ya kepada temannya gitu. Kemudian yang selalu ada dan berusaha selalu ada untuk dia gitu. Dan dia merasakan banyak manfaat dari temannya si A ini, misalkan di si A ya, si A ini yang baik ini akhlaknya gitu. Kemudian yang si B ini merasa sangat-sangat
kehadiran si A itu sangat berarti buat dia gitu. Ini misalkan nih sesama cewek ya, antara si A sama si B ini gitu. Kemudian sampai akhirnya apa sih, B ini yang awalnya dia adalah non Islam, dia jadi masuk Islam. Karena apa? Kan dia merasa dari si A ini, dia merasakan oh Islam itu dengan akhlaknya begitu indah ya, gini aja diatur, cara berbicara aja diatur, kemudian cara makan aja diatur. Makan itu harus gimana caranya makan itu biar bisa bermanfaat, kayak gitu tuh diajarin gitu. Dan dia merasakan itu gitu. Jadi mereka itu tidak baca buku-buku, mereka itu tidak baca referensi-referensi apa itu rukun Islam, rukun iman, nggak ke sana. Tetapi mereka mengenal Islam itu dari kita gitu. Ya, maka harapannya ketika kita memiliki suatu karya, harapannya adalah karya yang kita hasilkan itu membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita memiliki karya, memiliki tulisan atau sebuah buku gitu, gimana caranya buku itu menjadikan diri kita dulu ya, menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tulis, apakah sudah kita amalkan gitu. Dan harapan terbesarnya adalah semoga apa yang kita tuangkan dalam buku tersebut menjadikan orang lain yang membacanya itu bisa juga untuk mendapatkan kebaikannya gitu ya. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa untuk bisa terus berakhlak baik kepada sesama ya, kepada sesama muslim ataupun kepada non muslim ya. Jadi jangan sampai karya yang hanya sekedar karya, melainkan karya yang bikin kita itu jadi muslimah yang keren atau muslim yang keren gitu. Jadi kalau kita mengejar perspektif keren dari banyak orang itu beda-beda ya. Kerennya menurut si A, kalau menurut sama si B itu belum tentu sama. Si A mengatakan, oh keren itu menurut saya ketika saya menjadi orang terkenal. Tapi kalau kata si B, saya nggak perlu terkenal karena saya udah terkenal. Tapi saya kalau udah terkenal gini, saya merasa nggak keren sih gitu. Yang menurut si B, kata si B, keren menurut dia adalah ketika dia misalnya memiliki mobil impiannya. Mobil apa tuh namanya, ibu nggak tahu. Pokoknya mobil impiannya yang dia belum punya gitu ya, yang limited edition gitu. Jadi kerennya seseorang itu beda-beda gitu. Jadi kita itu nggak akan bisa memenuhi keren dalam perspektif manusia gitu. Jadi nih, kita sebagai muslim atau muslimah, kita harus punya sifat dan pendirian. Kita harus punya sifat dan pendirian. Ya, kalau definisi keren itu seperti apa? Gitu. Dan balik lagi ke yang tadi. Definisi keren yang sejati adalah yang Yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu ya, semuanya itu butuh latihan dan pembiasaan. Untuk menjadi seorang yang keren itu kita harus tahu dulu nih, kita harus menjadi keren dulu ya. Kemudian pikirin apa yang akan kita capai saat ini sebelum kita pikirin apa yang akan kita capai nanti gitu. Jadi ini memang gak mudah. Jadi memang tadi ini gak mudah ya. Semua itu butuh latihan dan pembiasaan. Menjadi orang yang bermanfaat itu butuh latihan. Untuk menjadi orang yang sabar juga butuh latihan, gak sehari 2 hari, bahkan tahunan gitu. Dan akan seumur hidup latihannya gitu. Jadi memang semuanya butuh latihan dan pembiasaan. Dan itu gak mudah. Dan terus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iringi terus doa dan doa gitu ya. Jangan lupakan doa di setiap hari. Tadi untuk bisa menjadi seseorang yang keren itu, yang pertama dulu kita itu harus jadi keren dulu untuk diri kita.
Itu dulu. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa memberi kalau kita nggak punya. Kayak contohnya kita akan memberikan, kita akan menolong seorang, misalkan ngasih uang sama seseorang, tapi kalau kitanya nggak punya uang, apa yang mau kita kasih, ya kan? Begitupun dengan kebahagiaan, ya, kita akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain, tapi kalau kitanya lagi baper, kalau kitanya lagi sedih, apakah mungkin kita akan bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya kepada orang tersebut? Kan enggak, gitu. Jadi kita tuh apa-apa tuh mulai dari diri sendiri, ya. Makanya kenapa amalkan dulu baru sampaikan, ya, gitu. Dan maksudnya adalah ketika kita mendapatkan ilmu, kita berusaha amalkan untuk diri kita sendiri dulu minimal. Start awalnya adalah dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita bercita-cita untuk menjadi orang yang keren, maka jadilah diri sendiri itu jadi keren, gitu. Mulai berlatih dari sekarang, dari hal-hal kecil aja dulu, ya. Misalkan isi waktunya itu yang asalnya waktunya itu banyak dipakai untuk rebahan, banyak dipakai untuk main game, banyak dipakai untuk nonton TV, banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Itu mulai dari situ kita didik diri kita untuk menjadi orang yang keren dulu, ya. Tapi ingat tadi, kerennya adalah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu goalnya. Jangan sampai kita ini, aku pengen jadi orang keren di mata Umi sama Abi, biar aku nggak dibilang anak males lagi, gitu. Nggak gitu, ya, gitu. Itu baik, tetapi itu pahalanya belum tentu bisa didapatkan, gitu. Karena apa? Karena niat kita untuk dilihat orang tua, gitu. Jadi goalnya langsung hanya untuk Allah, hanya untuk mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala, gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, kita didik diri kita, dan itu memang sulit. Kita semua sepakat itu berat, kita semua memahami itu susah, kita semua tahu itu nggak mudah, ya. Bahkan orang yang udah dewasa pun itu nggak mudah, ya itu. Jadi salah satu mendidiknya selain dari waktu adalah kita itu setiap hari fokus untuk melakukan aktivitas. Cara untuk fokus melakukan aktivitas, ibu kasih tips, ya, yaitu adalah kita udah tahu jadwal kita. Misal kita udah punya jadwal nih, di setiap jam itu ngapain aja. Ya, misalkan kita bangun di jam 2 pagi, kemudian sampai sampai subuh itu misalkan kita fokus tahajud. Nah, setelah subuh itu kita ngapain? Misalkan kajian. Habis kajian itu jam 7 sampai jam 8 itu misalkan diisi sarapan, masih ada waktu sekitar 15 menit, itu bisa diisi dengan baca dulu sebelum masuk ke kelas, gitu kan. Terus apalagi setelah jam 12 selesai belajar online, itu ada waktu ada sampai asar, itu kan sekitar 3 jam. Nah, itu bisa kalian isi dengan apa tuh 3 jam itu, gitu. Jadi kalian tuh udah tep gitu. Kita maksudnya bukan kalian, ya. Kita tuh udah punya tek waktunya. Ngapain nih? Dan itu harus konsisten. Dan balik lagi, itu nggak mudah. Untuk konsisten tuh nggak mudah, ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan. Pokoknya intinya adalah kita ini bismillah, ya. Bismillah, kita niatkan didik dulu diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang berkualitas. Nah, tadi dengan adanya ambisi untuk memiliki karya atau berkarya, itu akan menjadikan hari-hari kita itu menjadi lebih berwarna. Sebab apa? Ada target-target yang mau kita capai. Misalkan sepekan ini aku targetnya apa, kemudian 2 pekan ke depan aku pengennya punya target apa, sebulan ke depan aku punya target apa, gitu. Jadi kalau kita udah punya target, kita akan menjadi orang yang hari-harinya itu penuh warna, gitu, ya. Jadi setiap hari itu kita tuh fokus beraktivitas dan bermanfaat. Jadi tidak ada tuh seharian yang judulnya, kok kayaknya hari ini aku gak ngapa-ngapain ya, kok kayaknya hari ini aku rebahan mulu ya, gitu. Jadi gak ada perasaan seperti itu. Jadi setiap hari itu kita fokus beraktivitas, gitu, ya. Kemudian berkaryalah
Temukan potensi dalam diri dan dalami. Gini ya, tadi mulailah berlatih dari sekarang, isi waktu dengan ibadah. Ya, kita didik diri sendiri dulu menjadi seorang yang berkualitas. Ya, tadi yang Ibu sebutkan, adanya ambisi berkarya itu akan menjadikan hari kita menjadi lebih berwarna. Kemudian jadilah pribadi yang bermanfaat, yang kehadirannya itu menjadi cahaya bagi yang lain. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita ini menjadi yang lilin, menerangi sekelilingnya tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Jangan menjadi seperti lilin, ya. Tapi berusahalah menjadi seperti matahari, yang dia itu memberikan banyak manfaat untuk banyak manusia dan kehidupan di bumi, tetapi dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Ya, tidak seperti lilin. Jangan sampai kita memberikan banyak manfaat tetapi kita sendiri tersiksa, tetapi kita sendiri hatinya sakit gitu. Artinya ada ketidakikhlasan di sana. Ya, memang kita memberikan kebahagiaan untuk orang lain, kita memberi kepada orang lain, misalkan kita ngasih sesuatu untuk sepupu kita misalkan, tetapi ternyata yang nggak ikhlas. Ya, sepupu kita bahagia tetapi kita nggak ikhlas. Kita memberikan cahaya untuk sepupu kita, tetapi secara perlahan karena ketidakikhlasan yang ada dalam diri kita, kita yang akan sirna, kita yang akan hancur, gitu. Hancur sehancur-hancurnya karena ketidakikhlasan kita. Akan merasa sesak, dada akan merasa tidak plong, ya. Itulah, jadi jangan seperti itu. Gimana caranya kita tuh benar-benar bisa bermanfaat, yang kehadirannya itu ya tadi seperti matahari gitu, yang memberikan cahaya bagi yang lain gitu. Kita itu punya bakat ya, jadi jangan ada nih yang merasa aku nggak tahu nih aku bakatnya apa gitu ya. Memang saat ini mungkin tidak tahu gitu ya, tetapi terus gali itu. Sebab apa? Kita itu pasti punya bakat dan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita itu memang memiliki bakat. Setiap kita pasti punya bakat ya. Dan ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Tetapi kebanyakan kita belum tahu apa bakat kita gitu. Nah, cara tahunya gimana sih gitu untuk cari tahu bakat kita itu gitu. Tipsnya dari Ibu ya, dengan sedikitnya pengalaman dan keterbatasan ilmu yang ada, salah satunya adalah mulailah dari hal-hal yang kita senangi, tapi yang benar-benar itu Allah ridhoi tentunya ya gitu. Kayak misalkan ada nih akhwat yang senang untuk masak gitu. Aku senang nih masak gitu, walaupun masakan aku masih gosong. Pekan lalu aku masak bakwan goreng, tapi ternyata gosong. Terus aku 2 hari kemudian aku coba lagi, gosong lagi. Tapi gosongnya nggak separah yang waktu pertama sih gitu. Pekan ketiga 3 hari kemudian aku coba lagi, ternyata malah nggak mateng. Bukannya gosong, malah nggak mateng dalamnya gitu. Padahal kelihatannya udah kuning banget gitu. Maksudnya udah kelihatan matang, tapi ternyata dalamnya masih nggak matang gitu. Jadi itu, tapi aku senang melakukan itu gitu. Ketika pertama kali nyoba ternyata gosong, itu kenapa aku jadi penasaran ya. Berarti senang kalian di situ, senang gitu. Misalkan ada lagi yang senangnya, aku senang nulis. Aku senang nulis diary. Misalkan hari ini aku merasa apa, pasti biasanya kayak dear diary gitu ya. Gak apa-apa, itu lakukan. Ketika kalian senang, lakukan itu. Yang penting tidak menyalahi syariat. Yang penting tidak menyalahi syariat, dan tadi tidak yang penting ada manfaat di situ gitu. Jadi terus itu lakukan, gali terus gitu. Terus coba lagi gitu. Siapa tahu kebiasaan kita yang sekarang 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan justru itu adalah menjadi passion kita.
menjadi sesuatu hal yang berharga untuk kita, dan itu adalah akan menjadi sebuah karya untuk kita. Ya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi terus berusaha, yaitu salah satunya gimana kita mengenali bakat kita. Pokoknya mulai dari yang kita senangi. Kita senangnya main apa, kita senangnya misalkan bermain matematika, jawab soal-soal matematika gitu, senang aja gitu ngerjain soal matematika, terus aja dalamin itu. Banyak latihan, tambah belajar jadi tambah seneng gitu. Kemudian saat stres carinya buku matematika gitu. Kemudian saat udah tahu jawabannya itu jadi seneng banget. Wah, itu suatu kebahagiaan yang bener-bener deh gitu buat saya ketika dapat jawaban dari ketika berhasil menjawab suatu soal yang itu tuh soal OSN misalkan, yang susah banget gitu misalkan gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang kita senangi gitu ya. Contohnya adalah ya itu banyak ya contohnya gitu. Intinya sih terus optimis, terus berusaha, terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah ya, jangan lemah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga yang lumayan panjang ya biiznillah dapat bermanfaat dan mencharge kita semua untuk bisa terus semangat menuntut ilmu, terutama bersemangat menjadi orang yang berusaha terus bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita atau untuk orang-orang lain yang tidak kita kenal di luar sana. Intinya bermanfaat untuk orang lain. Minta terus pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, menjauhkan kita dari mara bahaya dan menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini secara secepatnya, secara sempurna, dan tidak ada lagi kesedihan di bumi ini. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa para guru kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.